melanjutkan kembali materi analisis fisikokimia. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu obat baik di dalam tubuh maupun ketika obat tersebut dipersiapkan di luar. Faktor yang mempengaruhi diantaranya temperatur, kemudian aktivitas, lalu pengaruh ion sekutu, dan pengaruh kompleks, termasuk efek pH. Jadi kalau temperatur kita ketahui ya bahwa otomatis senyawa yang ada dalam pelarut yang suhu atau temperaturnya dinaikkan, tentu senyawa tersebut akan mudah larut. Sedangkan untuk pengaruh aktivitas, kelarutan suatu senyawa itu biasanya semakin tinggi jika ada garam netral di dalamnya. Jadi garam yang tidak mengandung ion yang bereaksi secara kimia dengan endapan. Selanjutnya untuk pengaruh ion sekutu, kita menyebutnya ion sekutu. Jika ada ion yang bersekutu dengan endapan dalam larutan, maka kelarutan akan berkurang. Lalu untuk pengaruh kompleks, biasanya jika terbentuk kompleks-kompleks yang stabil dengan kation garam, maka senyawa itu akan bertambah kelarutannya. Pengaruh lain adalah efek pH. Nah, kita ketahui bahwa efek pH itu menggambarkan berapa banyak konsentrasi ion hidrogen yang akan mempengaruhi kelarutan garam dalam suatu asam lemah. Jadi kalau kita menginginkan senyawa tersebut larut dalam suasana asam, misalnya ada di lambung, maka tentu konsentrasi ion hidrogennya akan kita tingkatkan. Sebaliknya jika kita menginginkan obat tersebut larut dalam suasana basah, misalnya ada di dalam usus tubuh manusia, maka tentu konsentrasi ion hidrogen kita kurangi. Nah, kita kembali ke persoalan aktivitas ya. Jadi memang disarankan untuk mengganti larutan itu menjadi lebih encer. Karena pada larutan yang encer, koefisien aktivitasnya itu akan mendekati 1. Dalam larutan elektrolit yang lebih pekat, koefisien aktivitas itu berkurang dengan cepat karena besarnya gaya tarik antara ion dengan muatan yang lebih besar. Misalnya untuk Ag plus dan Cl minus, jadi kita menganggap F ini sebagai gaya tarik, maka Fag plus itu kita kalikan dengan konsentrasi Ag plus dikalikan dengan gaya tarik Cl minus dikali konsentrasi Cl minus. Nah, ini sama dengan tetapan kesetimbangan awal. Nah, untuk menentukan salah satunya apakah konsentrasi atau menentukan tetapan kesetimbangan akhir, maka biasanya rumus ini kita turunkan, jadi untuk konsentrasi misalnya Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl minus, maka tetapan kesetimbangan awal itu sama dengan gaya tarik Ag plus ya ditambah dengan gaya tarik Cl minus. Nah, ini tentu saja akan menghasilkan KSP ya. Jadi ini tetapan kesetimbangan akhir. Jadi bukan lagi K0 SP tapi KSP. Nah, dari sini diketahui bahwa keefektifan ion-ion dalam memelihara kondisi kesetimbangan itu berkurang. Jadi endapan tambahan harus melarut untuk mengembalikan aktivitas ini. Tampak sekali bahwa semakin kecil koefisien aktivitas kedua ion itu, maka makin besar hasil konsentrasi molar kedua ion. Dia berbanding terbalik. Misalnya kelarutan AgCl dan BaSO4 dalam larutan KNO3.
misalnya molaritas, ya, jadi ini molaritas KNO3. Kemudian dibandingkan dengan molaritas dari AgCl. Ini dikali 10 pangkat 5. Kemudian kita bandingkan lagi dengan molaritas BaSO4 dikali 10 pangkat 5. Ada data ini yang menunjukkan bahwa misalnya ini adalah 0,00, AgCl adalah 1,00, BaSO4 adalah 1,00. Maka tentu dengan mudah kita akan bisa menentukan tetapan kesetimbangan yang ada. Contoh soal, misalnya, hitunglah kelarutan molar BaSO4 dalam larutan KNO3 0,010 M. Jadi, yang ditanyakan adalah molar BaSO4 ya. Dalam larutan KNO3, kekuatannya adalah 0,010 M. Dengan menggunakan koefisien aktivitas yang dihitung dengan persamaan di vehicle. Ini kan ada di tabel ya, tabel di vehicle. Nah, kita ketahui bahwa KNO3 ini adalah suatu elektrolit dengan perbandingan 1:1. Jadi ia merupakan elektrolit yang kuat dengan molaritas 0,010 M. Sedangkan dari tabel kita ketahui bahwa koefisien aktivitas Da2+ adalah 0,667. Ini kita peroleh di tabel. Kemudian untuk SO42-, koefisien aktivitasnya adalah 0,659. Nah, dengan demikian akan mudah kita menghitung KSP-nya. KSP menjadi 1,0 kali 10 pangkat minus 10 ya, karena tadi minus 5 ditambah minus 5 dibagi dengan 0,667 ya, ini dalam kurung, dikali dengan 0,659. Nah, ini akan menghasilkan 2,27 kali 10 pangkat minus 10. Nah, jika S adalah kelarutan molar, maka S pangkat 2 itu sama dengan 2,27 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, dengan demikian S-nya, S yang kita peroleh adalah 1,51 dikali 10 pangkat minus 5 molar per liter. Mol per liter. Jadi, tentu saja aktivitas itu akan mempengaruhi kelarutan. Nah, bagaimana dengan pengaruh pH misalnya? Seperti tadi dijelaskan bahwa kelarutan garam dari asam lemah bergantung pada pH larutan. Jadi kalau di dalam satu sediaan itu ada oksalat, ada sulfida, ada hidroksida, karbonat, dan fosfat, maka ion hidrogen akan bersenyawa dengan anion garam-garam tersebut membentuk asam lemah dan akan meningkatkan kelarutan garam. Itu ya kalau ada senyawa-senyawa tersebut. Sedangkan untuk yang basa otomatis pengaruh dari hidroksil ya yang ada di dalam satu senyawa. Jadi ini contoh perhitungannya, misalnya hitunglah kelarutan molar CaF2.
Jadi untuk CaF2, misalnya kita ingin menghitung kelarutan dari CaF2 dalam larutan HCl, di mana pH adalah 3,0. Kalau diketahui Ksp dari CaF2 misalnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 11, sedangkan misalnya yang kita ketahui HF ya, boleh juga HCl, tapi ini karena kita melakukan proses reaksi kimia yang digunakan adalah HF, di mana Ksp dari HF adalah 6 kali 10 pangkat minus 4. Maka hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mencari nilai alfa. Kita lihat perbandingannya dulu, 6 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat minus 4 tambah 1 kali 10 pangkat minus 3, itu sama dengan 0,38. Nah, dengan demikian ketika kita mencari kuadrat dari alfa 1, maka akan diperoleh 0,14. Nah, dengan demikian, anggaplah misalnya S adalah kelarutan molar CaF2, maka K, koefisien yang diperoleh adalah 4 kali 10 pangkat minus 11 dibagi dengan 0,14, itu akan memperoleh nilai 2,9 dikali 10 pangkat minus 10. Sehingga khusus untuk Ca2+, ya, konsentrasi Ca2+ itu sama dengan S, dinyatakan dengan S, maka Cf sama dengan konsentrasi Hf ditambah konsentrasi F minus, dalam hal ini fluor ya, sama dengan 2S, karena tadi 1S itu sama dengan Ca2+. Sehingga S dikali 2S pangkat 2 itu sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 10. Kita mungkin pisahkan ya biar kelihatan. Nah, ini sama dengan, jadi S-nya adalah 4,2 dikali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Kita memperoleh nilai S sama dengan nilai S yang tadi yang menunjukkan kelarutan dari senyawa-senyawa yang ada dalam soal. Contoh kelarutan lain misalnya, kelarutan CaC2O4 dalam satu larutan HCl dengan pH 3,0. Nah, kalau CaC2O4 ini kan ada 3 ya, ada 3 senyawa. Kita ketahui Ksp-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 9, itu dari tabel. Kemudian dari Ka1 ada 6,5 kali 10 pangkat minus 2. Ka2 sama dengan 6,1 kali 10 pangkat minus 5. Jadi nanti kita bisa menghitung neraca massa. Dari sini sama dengan perhitungan yang tadi ya. Jadi nanti kita akan memperoleh juga nilai S di akhir dari perhitungan. Nah, itu untuk efek pH. Kita juga bisa mengetahui sulfida logam mana yang mengendap. Itu untuk pengaruh pH. Bahkan kita juga bisa menghitung pH pada saat misalnya hidroksida mulai mengendap dan mempengaruhi kation masing-masing. Jadi misalnya untuk sintesis dari satu senyawa yang menggunakan pelarut-pelarut golongan halogen. Bagaimana dengan pengaruh hidrolisis? Jadi kalau hidrolisis itu kan terkait dengan hidrogen dan hidroksil.
hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, jadi ada rule. Kelarutan itu biasanya rendah sehingga pH air tidak berubah. Jadi biasanya kelarutan rendah ya. Kemudian yang kedua adalah kelarutan biasanya cukup tinggi jika ada sumbangan ion hidroksida air, di mana itu bisa kita abaikan. Misalnya, hitunglah kelarutan molar dalam air dari kuprum es, di mana kita peroleh KSP. Di situ diketahui KSP-nya ya, 4 kali 10 pangkat minus 38 misalnya. Sedangkan ini ada soal bagian B-nya adalah MNS dengan KSP 1 kali 10 pangkat minus 16. Nah, kita harus memperhatikan reaksi hidrolisis yang terjadi. Bagaimana reaksinya? Yaitu S2- ditambah H2O. Hidrolisis berarti terjadi pelepasan hidrogen ya. Di mana reaksi yang terbentuk adalah reaksi reversibel, itu akan menghasilkan HS- ditambah OH-. Dari sini kita bisa ketahui dari KSP-nya juga ya, karena dia minusnya 38 sampai 38, ini menunjukkan bahwa kelarutan CuS ini sangat rendah. Otomatis perhitungannya pun kita akan mengambil, biasanya kita abaikan kalau sangat rendah. Yang kita ambil adalah kelarutan OH-. Ini ya, kelarutan OH- ini yang kita ambil, di mana nilainya yaitu 1 kali 10 pangkat minus 7. Sehingga untuk menghitung alfa 2, biasanya kita kalikan 10 pangkat minus 22, jadi ini ya, dibagi dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 pangkat 2, jadi ini tergantung karena ini ada 2 plus, maka S yang kita ambil itu menggunakan OH-, jadi 10 pangkat minus 7 dipangkatkan 2 ditambah dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 tambah dikali lagi dengan 1 kali 10 pangkat minus 7. Terakhirnya kita tambahkan dengan 1 dikali 10 pangkat minus 22. Nah, alfa 2 ini, jadi kalau kita hitung ya, alfa 2 langsung saja hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 9. Sehingga KF yang terbentuk adalah 4 kali 10 pangkat minus 38, jadi nanti KSP yang CuS dibagi dengan hasil alfa 2. 5 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini menunjukkan nilai 8 kali 10 pangkat minus 30. Nah, bila S adalah kelarutan, maka neraca masanya itu adalah Cu 2+, valensinya 2+, sama dengan S, maka CS sama dengan S. Sehingga jika ini adalah S pangkat 2, maka S-nya otomatis adalah akar dari 8 kali 10 pangkat minus 30. Maka diperoleh S sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 15. Nah, ini untuk CuS. Nah, nanti MNS juga tentu perhitungannya berbeda, tergantung dari hasil hidrolisis. Nah, otomatis rumus hidrolisisnya tentu berbeda. Untuk MNS, jadi MNS ditambah dengan H2O itu akan reversibel menghasilkan Mn2+ ditambah HS- ditambah OH-. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis yang terjadi. Nah, tentu dari sini kita juga bisa menghitung S.
diawali dengan perhitungan K-nya dulu. Hendak dicatat bahwa efek hidrolisis terhadap pH air menjadi berarti untuk sulfida. Biasanya obat-obat yang mengandung gugus-gugus sulfida itu biasanya adalah obat-obat anti jamur untuk golongan-golongan sulfa, misalnya untuk obat anti diare dan antibiotik untuk diare.